Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, kali ini kita mau membicarakan tentang apa, Pak? Topik yang juga nggak enak untuk dibicarakan, Pak Gunawan, yaitu bila anak bercerai. Nah, ini sudah tentu nggak kita harapkan ya sama sekali ya. Tapi kadang-kadang ini yang kita harus juga terima ya sebagai orang tua, bahwa anak-anak kita nggak mempunyai pernikahan yang sehat atau yang harmonis dan harus berakhir dengan perceraian. Iya, tapi sebenarnya itu kan sulit untuk kita sebagai orang tua ini untuk mencegahnya gitu Pak Boleh. Keputusan bercerai itu adalah keputusan dari anak kita sendiri gitu. Iya. Tetapi apakah ada hal-hal yang bisa kita lakukan gitu Pak? Ada, Pak Gunawan. Yang pertama adalah, bila anak belum bercerai, jadi belum sampai mengajukan gugatan cerai ya, tapi memang sudah mulailah kelihatan ada masalah. Nah, berusahalah untuk menolongnya. Misalnya ya kita bisa mendengar apa yang menjadi keluhan dari si anak atau dari pasangannya atau menantu kita. Nah, kita juga bisa mendoakan, kita bisa katakan kepada mereka bahwa kita akan mendoakan. Nah, kalau mereka mau cerita, tentu kita senang sekali. Tapi kalau nggak mau cerita, ya dengan kita berkata, kita akan mendoakan. Saya kira itu juga sudah cukup. Mudah-mudahan dengan dia mendengar, kita akan mendoakan. Dan kita juga kok nggak mencoba mengorek-ngorek. Mudah-mudahan suatu hari kelak, dia akan mau cerita kepada kita. Namun ya, saya juga mau mengingatkan, kita sebagai orang tua mesti juga mengerti ya, bahwa kadang-kala anak nggak mau cerita ya tentang masalah rumah tangganya. Bukan karena nggak percaya sama kita, tapi nomor satu misalnya dia nggak mau menjelek-jelekan pasangannya. Jadi ya udahlah, jangan sampai nanti papa mama sama benci sama pasangan saya. Jadi udahlah, saya nggak mau cerita. Atau kadang-kadang dia nggak mau cerita sama kita karena dia nggak mau membuat kita pikiran. Jadi daripada ya dia papa mamanya tambah kesel, udahlah dia nggak mau cerita juga ada. Dan yang ketiga adalah kadang-kadang anak nggak mau cerita sama kita karena dia sendiri udah pusing. Jadi kadang-kadang tuh karena dia udah pusing, dia mendingan lupain lah, tutup mulut lah. Karena kalau dia ngomong, dia tambah pusing, tambah susah hati, dia nggak bisa kerja atau apa. Jadi akhirnya udah dia diam aja. Kalau kita tanya dia nggak mau jawab. Jadi ya saya mau ingatkan orang tua, kalau sampai anak nggak mau cerita, belum tentu karena dia nggak percaya sama kita. Tapi dalam hal ini Pak Boleh, sebenarnya kita sebagai orang tua itu berkepentingan gitu Pak Boleh, supaya jangan anak kita itu bercerai. Karena kalau sampai bercerai kan kita nanti jadi pembicaraan orang. Betul. Di luaran gitu loh Pak Boleh. Itu loh anaknya itu bercerai gitu. Betul. Apalagi kalau kita terlibat dalam pelayanan di dalam gereja. Betul. Seolah-olah orang bilang ngurusi anaknya aja nggak bisa gitu. Bisa Pak Gunawan. Jadi langkah berikut yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mendorongnya untuk mencari pertolongan. Kita katakan ya, saya mengerti kamu mungkin nggak cerita kepada kami, ya nggak apa-apa, tapi ya tolong dan cari bantuan. Sebelum ambil keputusan untuk bercerai, coba cari bantuan dulu. Saya akan lebih lega, lebih bisa terima kalau kamu itu tuh udah mencari bantuan, udah menjalani konseling atau apa. Kalau kamu sama sekali enggak, ya saya merasa kok kayaknya masih ada yang bisa kamu lakukan yang belum kamu lakukan. Tapi kalau tadi seperti yang Pak Paul katakan, kalau anak itu tidak menceritakan masalahnya bahwa dia mau bercerai, kan kita nggak bisa memberikan saran seperti itu gitu Pak. Betul, biasanya tuh kita mulai mencium adanya masalah kalau begini nih yang paling umum. Kita undang anak kita sama istrinya misalnya deh ya, untuk datang atau apa, kok nggak datang istrinya,
Kita tanya, oh lagi repot, oh lagi apa, atau kita coba ada acara keluarga atau apa, kita minta istri berpartisipasi, istri juga bilang nggak bisa atau apa-apa. Nah kalau udah sering-sering begitu tuh biasanya tuh udah mulai ada masalah, Pak Gunawan. Karena itulah makanya pasangannya nggak mau lagi terlalu banyak ada kontak dengan kita, atau dia juga nggak mau pasangannya banyak kontak dengan kita. Tapi kalau memang dia berniat untuk menutupi hal ini, mereka pasti hadir dalam acara-acara keluarga yang resmi seperti itu akan hadir, cuma dia nggak kelihatan akrab. Bisa ya, ada yang juga hadir karena ya mau menghormati kita sebagai orang tua. Tapi kalau udah buruk, biasanya tuh pasangannya nggak mau. Pasangannya berkata, buat apa saya datang? Memang saya juga nggak merasa kita ini masih suami istri atau apa, buat apa? Kasih penampilan aja kepada papa mama. Jadi kalau udah memang ke tahap yang buruk, biasanya nggak mau lagi. Nah, ada anak menantu itu yang akrab dengan mertuanya, jadi dia akan tetap hadir kalau diundang di rumahnya. Ada. Bahkan memberikan perhatian, mengirim makanan dan sebagainya, seperti itu. Ada. Biasanya yang akan terus mau menjalin kontak dengan kita, yang memang dalam posisi benar, Pak Gunawan. Kalau memang dia dalam posisi salah, nah dia pasti lebih nggak mau datang begitu. Justru anak kita sendiri pun ya, kalau dia dalam posisi yang bersalah, dia juga mau menghindar dari kita. Kita undang ada apa acara keluarga, nggak mau datang gitu. Ya, jadi memang bergantung pada itu. Dan minta tolong untuk berkonsultasi dengan konselor itu pun bukan sesuatu hal yang mudah untuk mereka lakukan. Enggak betul. Jadi orang kalau udah sampai ada masalah berat itu untuk datang mencari bantuan memang agak susah, karena nomor satu mereka udah malas. Karena masalahnya udah terlalu berat, jadi mereka berkata mau ngomong dari mana, mau mulai dari mana, udah nggak mungkin lagi bisa diselesaikan. Jadi biasanya itu memang betul kata Pak Gunawan, mereka udah enggan betul. Iya, jadi kondisinya semakin lama semakin buruk gitu, Pak. Dan perceraian itu kan selalu diakibatkan oleh dua pihak. Iya. Tidak mungkin salah satu aja, dua-dua kemungkinan anak kita juga terlibat di sana, ikut punya andil, sehingga menimbulkan kondisi yang begitu sulit. Nah, bagaimana sikap kita sebagai orang tua? Nah ini memang penting ya Pak Gunawan. Jadi kita ini mesti bukan berpihak pada anak, tapi berpihak pada kebenaran. Kalau anak kita salah, ya salah. Kalau menantu kita salah, ya salah. Jadi menantu mesti melihat bahwa kita itu netral. Kenapa kita harus berusaha keras menunjukkan kita netral? Karena kita harus akui kebanyakan orang tua akan membela anaknya. Ini kita udah lihat dah. Bahkan kasus-kasus di mana jelas-jelas anaknya itu berbuat salah, nggak setia, berselingkuh dan sebagainya, tetap orang tua belain anaknya, nyalahin mantunya, nggak bisa jadi pasangan yang baik lah atau apalah. Nah jadi kita sebagai orang tua mesti menunjukkan kita netral dan kita berpihak pada yang benar, bukan pada anak. Ya itu yang sulit Bapak, bersikap netral itu Bapak. Nanti kalau orang lain tahu, orang lain pun akan menyalahkan kita. Loh, anaknya tidak dibelani, malah anaknya orang lain. Seperti itu. Ya, dan kita harus katakan kepada mereka yang bertanya atau berkomentar seperti itu bahwa kami memang nggak membela anak, kami mau membela yang benar. Kalau anak salah, anak salah. Sebab kalau anak salah, anak merugikan pasangannya dan keluarganya. Jadi kenapa kami harus bela yang salah? Enggak. Nah, kalau menantu melihat bahwa kita itu tuh membela yang benar, dan dalam hal ini misalkan dia benar, dia yang dibela, itu menjadi sebetulnya modal yang baik untuk masa depan Pak Gunawan. Karena nanti dalam pengurusan anak atau cucu, ya, jadinya cucu kita, si menantu itu tuh lebih baik terbuka sama kita, melibatkan kita, nggak menghalang-halangi kita bertemu dengan cucu kita. Jadi untuk sebetulnya kepentingan masa depan yang lebih panjang, itu sangat baik sekali kalau kita memang dilihat netral dan membela yang benar, sehingga menantu tetap respect kepada kita. Itu kalau memang anak kita yang salah dan kita bisa melakukan seperti itu. Kalau sekarang yang menantunya yang salah, kalau memang menantu kita salah, ya kita juga memang harus sama, ya kita harus tetap mengatakan ya dia salah.
begitu. Nah kalau sampai dia nggak terima atau apa, ya udah kita harus tanggung dah, begitu. Tapi tetap, nah ini saya mau masuk ke poin yang berikutnya, yaitu kita harus jelas juga dengan posisi kita. Ya kita nomor satu bukannya hakim, jadi ya kita nggak bisa menghakimi mereka, dan nomor dua ya kita juga nggak bisa jadi konselor mereka sebetulnya. Jadi ya udah kita hanya bisa kasih mereka saran-saran dan dorong mereka untuk ketemu seorang konselor hamba Tuhan yang dapat menolong mereka. Setelah itu ya udah kita mesti diam, memang membiarkan. Ya karena sebagai mertua itu agak lebih sulit untuk memberitahukan hal-hal seperti itu bagi menantu kita gitu Pak. Agak lebih mudah kalau kita ngomong dengan anak kita sendiri. Nah dalam hal ini apakah bisa kalau kita itu menghubungi sersan, jadi orang tua dari menantu kita itu untuk memberitahukan? Bisa bijak, bisa kurang bijak Pak Gunawan. Memang ini nggak pasti ya, karena kadang-kadang tuh kalau hubungannya dia dengan orang tuanya nggak gitu baik ya, terus kita hubungin orang tuanya, dia tambah marah karena dia merasa kita itu melangkahi dia. Jadi nanti mama papanya misalnya udah hubungan nggak baik sama dia, dengar gitu tambah marahin dia. Nah dia tambah nggak suka sama kita karena kita kok ngadu-ngadu kepada orang tuanya. Iya, memang ada sersan itu tadi yang memang sejak awal bilang menantu itu ya anakmu, jadi kalau ada yang salah ya beritahu dia gitu. Iya, iya. Tapi untuk menegur menantu ini agak sulit Pak. Iya, iya. Jadi memang sebaiknya kita itu tuh enggak menegur-negur, marah dan sebagainya, tapi ya kita juga bisa memberikan sikap yang jelas kalau memang menegur kita salah, bahwa dia itu salah. Kita mungkin nggak perlu berbicara terlalu banyak, menyalahkan dia juga nggak perlu, tapi ya dia tahu jelas bahwa kita itu tahu dia salah. Iya, dan sebaliknya mungkin nasihat kita atau teguran kita itu kita lakukan tak mata saja, atau paling tidak ya dengan pasangan kita menegur dia gitu Pak. Iya, iya. Nah sekarang memang kita juga mau lihat satu hal lagi, yaitu bagaimana kalau anak kita yang salah Pak Gunawan, apakah sikap kita kepada anak kita yang salah itu tuh. Nah kadang tuh orang tua ya saya ngerti ya, kita semua ini orang tua, jadi ya anak salah ya tetap anak, ya tetap kita akan sayang ya, itu betul, itu nggak salah. Tapi saya kira ada baiknya ya dalam hal perceraian ini kita juga menunjukkan sikap yang jelas, kita itu tuh nggak suka dan marah pada anak karena tindakannya yang salah itu, dan kita memberikan sanksi kepada anak kita. Maksud saya begini Pak Gunawan, jangan sampai anak kita itu melihat dia berbuat apapun, sesalah apapun, merugikan misalnya istrinya atau anak-anaknya, orang tuanya atau kita tetap akan menerima dia, menyayangi dia, nggak apa-apa, seolah-olah ini nggak ada efeknya terhadap relasi. Jangan sampai anak melihat kita begitu, sebab kalau itu yang terjadi, si anak nggak akan kapok. Saya akan berkata, saya berbuat seperti ini pun nggak ada efeknya, orang tua saya tetap sayang sama saya. Jadi saya kira itu nggak sehat. Jadi lebih baik memang kalau anak kita jelas salah, kita berikan satu sikap yang jelas. Kita itu sekarang nggak sama seperti dulu. Misalnya apa? Misalnya sebelumnya anak kita itu sering kasih kita uang. Misalnya ya dia baiklah sama kita dari dulu kasih uang, tapi sama istrinya nggak baik. Nah kita bisa berkata, saya nggak mau terima uang kamu. Nah buat saya lebih baik kita keluar rumah, jual rumah, hidup miskin daripada terima uang dia. Jadi dia tahu jelas kita nggak terima perbuatannya, dan kita lebih mau, lebih rela hidup menderita daripada terima uang dari dia lagi. Dengan cara itu anak belajar melihat bahwa tindakannya berdampak. Bahwa orang tua itu bukan seperti Santa Claus yang akan terus hahaha terima dia. Enggak. Saya udah melihat ini terlalu banyak Pak Gunawan, orang tua yang sikapnya ya nggak apa-apa, sayang sama anak, terus benar lagi anaknya sama nggak karuan. Itu karena juga didorong oleh perasaan takut orang tua kehilangan anaknya gitu Pak Fon. Iya, iya. Terutama di masa sudah lanjut usia. Iya. Dia kan butuh orang yang bisa men-support dia, yang membantu dia. Ya. Kalau dengan sanksi seperti itu ya memang agak sulit gitu.
Saya ngerti ya, sebab apalagi kalau anak itu memang yang selama ini nih mendukung keuangan si orang tua dan orangnya bergantung sama si anak. Tapi saya kira di mata Tuhan pun kita lebih menyenangkan hatinya kalau kita begitu. Belum lagi ini juga makin membuat menantu kita respect kepada kita, karena menantu kita akan melihat bahwa kita benar-benar tuh konsisten. Anak kita begitu salah, ya kita berani untuk berikan sanksi atau berikan konsekuensi, dan kita rela bayar harganya, yaitu udah nggak apa-apa kita nggak terima uang dari dia lagi, ya nggak apa-apa. Nah, dengan cara itu menantu kita juga akan bisa menghormati kita, dan ini akan berdampak positif. Tapi yang terutama adalah bagi saya yang paling penting, anak kita jadi ngerti gitu, bahwa tindakannya itu tuh akan ada konsekuensi. Kalau nggak ada konsekuensi, ya dia nggak ada alasan untuk berubah. Iya. Tapi memberikan sanksi kepada orang yang sudah dewasa seperti anak kita itu kan jauh lebih sulit daripada ketika dia dulunya masih anak-anak gitu Pak. Iya. Nah ini bagaimana Pak? Udah pasti itu betul sekali ya, karena ya anak udah besar, dia bisa aja kasih sikap yang juga sebodoh amat. Dia bisa berkata, ya udah papa mama mau begini sama saya, ya udah, saya nggak usah mampir lagi ke rumah dan sebagainya. Nah kalau saya jadi orang tua, saya akan rela. Saya akan berkata, ya nggak apa-apa, kamu kalau nggak mau datang lagi ke rumah karena kamu marah sama saya, karena saya tegur kamu karena kamu berbuat jahat atau nggak benar kepada keluarga kamu, saya akan rela, nggak apa-apa. Asal dia jadi ngerti bahwa tindakannya itu memang mengundang konsekuensi. Dia nggak bisa seenaknya aja berbuat begitu. Iya, tapi kan dia juga bisa membela diri atau membenarkan dirinya sendiri gitu Pak, dengan bermacam-macam alasan. Bisa. Walaupun di mata kita itu sesuatu yang dicari-cari gitu. Bisa, betul. Jadi ya pokoknya prosesnya adalah kita jangan juga terlalu gampang berkata, ya terus bagaimana lagi, ya namanya juga anak, ya udah dah kita terima aja dah, kita hanya bisa berdoa aja. Soalnya saya ingat sekali Tuhan marah kepada Eli gara-gara anak-anaknya itu hidupnya nggak benar dan merugikan umat Tuhan. Tuhan menuntut tanggung jawab Eli karena Eli itu kurang tegas. Jadi saya kira Tuhan menuntut kita untuk memberikan sanksi. Anak-anak Eli sudah besar, sudah jadi orang dewasa, sudah jadi imam. Tapi ya Tuhan tetap menuntut Eli untuk berbuat sesuatu. Makanya di situ juga kelihatan betapa beratnya orang tua itu untuk menegur anaknya yang sudah dewasa. Tapi mungkin itu bisa dibantu kalau pasangan kita mendukung kita di dalam memberikan sanksi ini. Apalagi kalau anak-anak kita yang lain, artinya saudara-saudara dari anak yang berbuat kurang betul ini mendukung apa yang kita lakukan, itu memberikan tekanan yang cukup kuat gitu Pak. Betul. Memang udah tentu idealnya adalah kita semua sehati memberikan sikap seperti itu kepada anak yang memang nggak benar itu ya. Tapi saya juga mengerti bahwa ya ini nggak selalu bisa terjadi, karena kadang kita pasangan kita aja nggak sehati, dia tetap mau terima nggak apa-apa, kita mau kasih sanksi, itu juga jadi masalah. Iya. Kemudian ada hal lain lagi Bapak. Yang terakhir adalah bila anak memperlihatkan penyesalan atau malah menjadi korban perceraian, selayaknya lah kita menunjukkan sikap penerima. Ya, bukan menghakimi, apalagi menjauhkan diri darinya. Kadang-kadang tuh kita tuh ya selfish, karena dia diceraikan misalnya deh ya. Walaupun kita tahu dia di pihak yang benar, pasangannya yang salah menceraikan dia dan sebagainya, tapi kan kita malu, kita bercerai. Jadi akhirnya karena malu kita menjauhkan diri. Ada pertemuan atau apa, kita sengaja nggak mau undang dia karena kita nggak mau nanti orang tanya-tanya, anakmu kenapa kok ada apa sih, saya dengar apa-apa. Jadi akhirnya kita nggak mau undang dia. Nah, dia akan merasa apa? Dikucilkan. Dia akan mulai merasa dia seperti penderita kusta yang harus diasingkan. Nah, itu saya pikir nggak baik. Jadi sebaiknya ya kita sama anak kita, meskipun ya dia sudah bercerai, kalau kita tahu dia adalah korban dari perceraian itu, kita mesti merangkulnya. Kita mesti kasih lihat kepada orang,
kita nggak malu, kita sayang kepada anak kita, dan bahwa dia itu di pihak yang betul, dia itu adalah korban dari pasangannya. Iya, itu kalau anak kita betul loh. Tapi seperti pembicaraan tadi, kalau anak kita justru yang menjadi masalah, kan ini harus diselesaikan dulu, Pak Bos. Ya, kalau anak kita jadi masalah, saya juga memang kalau saya pribadi ya akan mau terbuka berkata ya memang anak saya salah. Jadi orang juga lihat bahwa kita itu bisa melihat fakta dengan jelas dan berani untuk ya mengatakan apa adanya. Nah, dalam hal itu misalnya kita ada acara resmi di keluarga, apakah kita pantas gitu mengundang menantu kita atau mantan menantu kita itu tadi gitu Pak? Sebaiknya tetap kita undang kalau saya sih ya. Tapi besar kemungkinan dia nggak akan hadir. Tapi kita undang, kita katakan silakan datang, ya tetap kita undang. Tapi kalau misalnya dia bilang mendingan jangan apa gimana, kita katakan ya nggak apa-apa, saya ngerti. Tapi saya tetap mau undang kamu karena saya memang tetap menganggap kamu ini sebagai bagian dari keluarga kita. Karena bagaimanapun dia adalah tetap mama atau papa dari cucu kita gitu. Ya. Jadi hubungan itu tidak terputuskan gitu Pak Boleh. Dan pengampunan yang lain yang bisa kita tunjukkan kepada anak bahwa kita memang sudah mengampuni dia atas kesalahannya yang sudah diakui, itu seperti apa biasanya Pak Pol? Selain hanya mengundang di dalam acara-acara resmi atau kalau kita mau makan malam, apakah ada hal lain yang bisa nampak gitu Pak? Nah kalau memang ya dia itu memang mengaku dia salah atau apa ya, seringkali itu dia juga ngomongnya berbeda ya. Dia nggak lagi nyalahin pasangannya dalam pembicaraan, dia lebih mau mengakui andilnya bahwa ya saya juga nggak sempurna, saya juga ada kesalahan. Dan kata-kata seperti itu ya meyakinkan kita bahwa dia sebetulnya ya sadar dia salah. Ya udah, kalau dia sadar dia salah, kita mesti ampuni. Meskipun memang dia benar-benar salah sebelumnya ya. Kalau dia memang mengaku salah, udah kita terima. Dan kita nggak perlu terus mengungkit-ungkit hal itu berkali-kali di hadapan dia atau di hadapan orang lain malah Mbak Boleh. Betul. Karena ada anak yang merasa diungkit-ungkit terus kesalahannya. Dia sudah ngaku kok. Iya. Tapi kok tetap masih dipersoalkan terus gitu loh. Iya. Ini gara-gara kamu, ini gara-gara akibatnya gitu. Misalnya orang tua ini harus selalu membesarkan cucu-cucunya gitu. Iya. Iya. Betul. Jadi kalau dia memang udah mengaku, ya udah kita terima dan kita nggak usah panggil-panggilkan lagi. Bapak, dalam hal ini apakah ada firman Tuhan yang ingin Bapak sampaikan? Salah satu ayat kesukaan saya adalah Roma pasal 5 ayat 8 yang berbunyi demikian, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita tahu Yesus Putra Allah datang ke dunia untuk mati bagi kita. Namun Dia tidak menunggu kita baik terlebih dahulu sebelum Dia mati. Dia mati buat kita selagi kita masih hidup dalam dosa. Betul. Nah, jadi kita mesti ingat bahwa perceraian dapat membuat anak minder dan merasa tidak layak untuk menerima kasih Tuhan karena dia merasa dia gagal. Nah, kita adalah perpanjangan tangan Tuhan di bumi. Maka kita mesti mengulurkan tangan pengampunan dan anugerah kepada anak. Jadi artinya adalah Tuhan tidak menutup buku kehidupannya hanya karena dia bercerai. Enggak. Jadi kita mau menunjukkan kepada dia bahwa Tuhan tetap menerimanya. Tuhan sudah mengampuninya selama dia memang bertobat dan meminta ampun. Jadi kita mau ingatkan anak kita, Tuhan belum selesai dengannya. Belum. Perceraian ini bukanlah akhir dari kehidupannya. Tuhan belum selesai, dia masih bisa berjalan dan nanti ya hidup menyenangkan hati Tuhan. Iya. Dan bagaimana sikap kita terhadap orang-orang lain yang melihat bahwa ternyata anak kita bercerai? Kan kita nggak perlu menutup-nutupi fakta itu gitu Pak. Enggak, betul. Kalau misalnya kita tutupi, kita juga sama sengsara, kita juga akhirnya harus hidup sembunyi-sembunyi.
Jadinya enggak, ini urusan anak, yang bercerai juga anak, ya udah. Yang harusnya malu ya juga mereka, bukan kita. Jadi ya nggak apa-apa, kita katakan apa adanya. Ya tentu kita nggak harus cerita lebih detail mendalam dengan mereka bercerai itu. Ya, tapi pada tahap-tahap awal biasanya orang tua juga akan merasa malu sekali ketika anaknya bercerai itu gitu Pak. Malu dan juga sedih Pak Gunawan. Jadi biasanya tuh ya kita bersyukur bahwa Tuhan itu selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melewati masa-masa yang sangat sulit itu gitu Pak. Betul. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang bila anak bercerai. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan